di mana berita itu berbicara tentang Ahmad Kosinudin. Kalau kalian nggak kenal Ahmad Kosinudin, itu yang si Choco Chips itu, teman-teman. Kata lu cinta Luna ya. Jadi efek dari gerakan Faisal Assegaf, teman-teman ya, itu breaking newsnya adalah Ahmad Kosinudin Sitompel itu sudah resmi katanya dipecat dari tim pengacara Roy Suryo CS. Jadi karena sudah gaduh, ledakkan saja sekalian. Ngapain Benar, ada tujuan begitu, Bang Ade? Saya ketuk pintu-pintu kekuasaan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa saudara Prabowo Subianto tidak segera melerai perseteruan anak bangsa ini sehingga selesai gaduh persoalan ini? Pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya. Baru kali ini si Tifa-Tifu itu jujur. Dia jujur ditinggal teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang sangat mengejutkan yang datang dari si pengacara si Panci ya, si pengacara si Panci. Ada ya, pengacara dengan rekor kalah 100%, yaitu si Tompel. Ya siapa lagi? Ujung-ujungnya kubu pembenci Jokowi ini saling cakar, teman-teman ya, dan saling serang ya, cakar-cakaran sendiri. Bubar-bubar sendiri nanti ujung-ujungnya. Dan kabar terbaru, si Tompel dipecat sebagai pengacaranya si Panci. Ada aja ya dagelan-dagelan ini. Sebelumnya si Tompel ini telah dipecat, teman-teman ya, sebagai pengacaranya si Dokter Mangkrak. Dan sekarang menyusul Panci yang memecatnya. Saya tidak tahu apakah kabar ini benar ataukah keliru. Yang jelas kabar ini beredar di media sosial. Jadi kami tidak menyebarkan hoax, kami sajikan untuk kita diskusikan bersama. Kasian kali ya gue ya, dengan pengacara koplak yang satu ini. Ya gini nih, kalau ingin tenar hanya bermodal kebencian. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Di mana berita itu berbicara tentang Ahmad Kosinudin. Kalau kalian nggak kenal Ahmad Kosinudin, itu yang si Choco Chips itu, teman-teman. Kata lu cinta Luna ya. Jadi efek dari gerakan Faisal Assegaf, teman-teman ya, itu breaking newsnya adalah Ahmad Kosinudin Sitompel itu sudah resmi katanya dipecat dari tim pengacara Roy Suryo CS. Sudah dipecat, teman-teman, dari tim pengacara Roy Suryo atau teroris. Ya, saya masih belum tahu untuk penyampaian secara officially. Ini masih beredar di grup-grup WA yang akhirnya diteruskan ke saya. Gimana menurut teman-teman? Ini masih beredar di grup-grup WA yang kemudian diteruskan kepada saya. Yakni si Tompel ini dipecat oleh si Dewa Panci sebagai pengacara. Aduh, Dompel. Saya baru tahu ini, teman-teman. Ini ada seorang pengacara yang kegagalan atau kekalahannya itu mencetak rekor di seluruh dunia gitu loh. 100% kalah. Jadi coba dicek ya track recordnya si Tompel ini. Berapa kali dia berperkara ya kan, dan berapa kali dia kalah. 100%, coba bayangin. Dan sekarang kabarnya dia dipecat oleh si Dewa Panci ya sebagai pengacara
Dan beberapa waktu lalu juga sudah jelas juga si Dokter Mangkrak memecatnya sebagai seorang pengacara gitu. Nggak percaya, coba kita tengok bareng-bareng ya. Ini dia. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Hai. Dokter Mangkrak. Ya. Dokter Mangkrak ganti kuasa hukum, pecah kongsi dengan kubu si Panji. Nah, ternyata si Panji sekarang juga memecat pengacaranya, yaitu si Tompel. Yang suka ngamuk-ngamuk, marah-marah ya. Dan jelas-jelas kemarin ini yang bersangkutan semacam menolak mediasi atau menolak restoratif justice terhadap Pak Jokowi. Nah, ini keren sekali si Tompel ini ya. Dia sok-sokan, tetapi yang dijerumuskan adalah para kliennya yang saat ini bersatu sebagai tersangka. Ya iyalah, Tompel dalam hal ini karena dia bersatu sebagai seorang pengacara yang aktif beracara membela kliennya, dia tidak bisa diperkarakan, tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana. Ya iya, tapi klien yang dia bela yang akan meringkuk di balik jeruji besi. Lanjut. Dalam meja perundingan itulah dibuat sebuah komitmen yang melegitimasi sesuatu yang sebenarnya tidak legitimate. Ini yang tidak kami harapkan. Ya kalau mediasi kan nggak ada pengadilan, nggak ada pembuktian. Berarti ada tujuan ke sana menurut Anda? Iya, ada tujuan untuk tidak mengeluarkan dokumen yang sebenarnya itu menjadi primary evidence yang selama ini menjadi sumber kegaduhan bertahun-tahun di Republik ini gitu loh. Oke. Jadi karena sudah gaduh, ledakkan saja sekalian. Ngapain Benar, ada tujuan begitu Bang Ade? Saya rasa kita terlalu kemajuan untuk itu. Jadi gini, scientific evidence itu kan ada di Mabes Polri. Ya, kalau dikatakan bahwa ini tidak ilmiah, ini hal ilmiah tidak bisa dibuktikan, enggak kok. Ini ilmiah kok pembuktiannya. Scientific evidence itu ilmiah. Ya. Itu adalah ilmu kepolisian yang ilmiah terkait barang bukti, terkait lapor, DNA, kan itu ilmiah semua. Ilmiah gitu. semua, ya. Dibuktikan secara ilmiah dalam penerapan hukum. Nah, yang menarik adalah kami tidak akan pernah takut karena kami yakin bahwa apa yang dikeluarkan Puslapfor itu dilegitimasi oleh negara gitu loh. Nah, terus 3 orang ini gimana? Bahwa kemudian ada legitimate negara di situ. Kan tidak mungkin dong kita mau mempercayai satu teori atau ilmiah menurut mereka, penelitian ilmiah mereka, yang sebenarnya tidak memiliki data primer kan? Kan itu persoalannya. Data primer ini diperiksa oleh Puslapfor loh. Nah, melalui scientific evidence mereka gitu loh. Poinnya. Sehingga saya menganggap bahwa ya udah monggo. Wah, seneng kali kita kalau sampai kepada. Tapi ingat, resiko bukan di kita loh. Ya. Di Anda. Baik. Anda memilih jalan itu, monggo.
Siap. Oke, saya mau ke Mas Heri dulu. Mas Heri, mediasi panel ini sebenarnya bisa dilakukan nggak sih? Kalau menurut Anda, dari kasus ini ya, dari kedua belah pihak yang sudah mengeluarkan kepercayaan diri masing-masing benar, bisa jadi solusi nggak? Atau solusinya memang di pengadilan, bukan di mediasi? Menjelaskannya agak panjang sedikit. Iya, ya. iya. Sengaja saya posisi di sini agar makin akrab. Tadi maksud saya di situ aja biar kena. Agar bisa mediasi nanti. Ya. Tujuannya mulia kan gitu. Jadi menjawab pertanyaan tadi Mbak Rati bahwa mediasi itu memang model yang lazim dipakai di kaidah hukum perdata. Iya. Tapi- Perdata ya, bukan pidana ya. Lazimnya. Lazimnya. Tapi memang sekarang dalam konstruksi pidana juga mulai model itu dikonstruksi juga. Nah, Untuk case tertentu. direplikasi begitu ya. Dalam konteks tertentu ada aturan mainnya. Kebetulan KUHAP kita yang baru kan sudah diketok palu tuh Ya, berapa oleh hari yang DPR. lalu begitu ya. Dan memang dalam model keadilan restoratif ada diatur kalau nggak salah saya di bab 4 ya. Pasal 79 sampai ke 83. Tahapan untuk melakukannya misalnya ada di proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Bisa mediasi juga. Namun ada syarat formil yang harus dipenuhi. Apa aja, Salah Mas? satunya tadi adalah konsensus, kesepakatan kedua belah pihak nih. Kalau kita lihat kan sampai detik ini masih Nggak ada kesepakatan. ya apa ya benci tapi rindu lah. Iya, Benci tapi- sekali, nggak ada rindunya. Benci sekali. Diluruskan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua akan melihat Motifnya dari ketahuan dong. dari tindak pidananya, ancamannya. Kalau di ancaman di atas 5 tahun, Ya. salah satu syaratnya sebenarnya tidak memberikan ruang itu untuk dilakukan Mediasi. mediasi tadi. Itu tertolaknya di sana. Dan yang menarik adalah kalau ini lontarannya bukan dari dua pihak yang sedang berseteru, nah ini kan Legitimasinya gimana? ya ini jadi catatan tersendiri. Kemudian hal lainnya adalah menurut saya akan kembali kepada Bang Kozi dan kawan-kawan ya, terutama Bang Roy Suryo lah nanti yang menentukan ini kan. Karena kalau diambil ini barang, saya orang luar yang tidak punya konflik of interest untuk menilai ini akan melihat bahwa protagonisnya, pemeran utama yang baik ini ada di Pak Jokowi jadinya. Karena beliau dengan kebesaran hati sudah difitnah menurut beliau gitu kan, Iya, tapi iya. memberikan jalur mediasi. Mediasi. Oke-oke saja. Nah, maka aktor antagonisnya kalau kita tarik di luar Roy dari Suryo, konstruksi CS. hukum ya, ini akan ada di posisinya Bang Roy Suryo. Masyarakat akan menilai loh 9 bulan hampir kurang 10 hari Lama kali ya. loh, gitu ya. iya. Ini kok prosesnya akhirnya ujung-ujungnya selesai begitu saja. Iya, tidak klimaks ya. Ini yang anti klimaks. Maka beban moral tadi bukan beban hukum lagi ya, beban moralnya ada di teman-teman yang kemudian menginisiasi awal perkara ini kan. Nah, bagaimana pertanggungjawabannya ke masyarakat? Saya nggak bicara hukum lagi, karena kalau hukum tadi pilihannya kan sudah dimasukkan ke sana, ya. Kalau pilihan yang paling mungkin ya dihentikan atau dilanjutkan perkaranya. Apakah tadi sudah disinggung ada SP3, ada kemudian surat ketetapan penghentian penuntutan, banyak model lah. Termasuk yang terakhir yang sekarang lagi banyak dibicarakan ya misalnya Pak Presiden Pak Prabowo misalnya menghentikan itu dengan kewenangan yang dimiliki atau mengkoreksi sistem peradilan pidana yang sudah dijalankan sebelumnya. Tapi apapun pilihan itu tentunya kita berharap ini ada pertanggungjawaban hukumnya, ada best practices ya, ada hal yang kita bisa pelajari bahwa tindakan ini ada konsekuensi hukum. Udah tahu ya bagaimana pola berpikir ya kan arahnya si Tompel ini. Dan saya sependapat dengan teks yang ditulis oleh netizen yang mengupload di badan videonya bahwa motifnya itu adalah kebencian. Saya tidak tahu kenapa si Tompel ini sangat benci sekali kepada Pak Jokowi, karena saya yakin Pak Jokowi tidak pernah mengenal si Tompel, bahkan bertemu pun mungkin tidak. Karena siapa Tompel gitu loh. Nah, kalau hanya motifnya ingin tenar ya, mencuri panggung dari momen-momen yang sedang viral, menurut saya ini kelewat batas ya, atau overacting lah. Karena apa namanya, mencuri panggungnya ini justru merugikan orang lain. Orang lain di sini adalah mereka yang dibela oleh si Tompel, yaitu para tersangka. Pel ingin terkenal modal kebencian. Aduh. Lanjut. Saya ketuk pintu-pintu kekuasaan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa saudara Prabowo Subianto tidak segera melerai perseteruan anak bangsa ini sehingga selesai gaduh persoalan ini? Kenapa untuk urusan yang berkaitan dengan beras oplos
langsung direspon oleh Presiden dan segera dilerai kegaduhan akibat beras oplos. Ya, kegaduhan akibat ijazah palsu ini butuh pemimpin. Kenapa kita selalu bertengkar? Karena tidak hadir pemimpin, tidak menengahi di antara kita, membiarkan rakyat terus berseteru dan tidak hadir sebagai panglima tertinggi hukum di negeri ini dan lalu melakukan peleraian dan mengakhiri polemik ini. Itu satu. Nah, ini sebuah pernyataan yang sudah jelas-jelas. Ini sebetulnya pola berpikir orang-orang yang secara intelektual itu di bawah standar gitu ya. Kok bisa dia meminta tolong kepada Prabowo, bahkan menyalahkan. Udah minta tolongnya salah, ya kan? Kenapa minta tolong kepada Prabowo? Hukum harus ditegakkan. Walaupun Prabowo itu memiliki hak prerogatif memberikan amnesti, abolisi, gerasi, dan lain sebagainya. Tetapi hukum tetap harus ditegakkan. Siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Nah, si Panci ini kan mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah. Ya sudah, silakan dibuktikan di pengadilan nanti. Kok malah meminta bantuan Prabowo? Udah gitu, pakai marah-marah lagi. Udah minta bantuan, marah-marah, mencaci pula. Kalau orang beres, nggak mungkin seperti itu ya. Ini adalah contoh real gitu loh. Lanjut. Polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lewat platform X pribadinya @Dr.Tifa pada Selasa 18 November 2025, Dr. Tifa mengutip surat Al-Baqarah ayat 286. Dirinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kebenaran, sekaligus mengkaruniakan kemampuan untuk mencari kebenaran. Dalam doanya, Dr. Tifa juga meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kesalahan dan mengkaruniakan kekuatan untuk menjauhinya. Surat Al-Baqarah ayat 286 menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini juga menyatakan seseorang akan mendapatkan pahala atas kebaikan yang diusahakannya dan akan mendapat siksaan atas kejahatan yang diperbuatnya. Serta berisi doa agar tidak dihukum karena lupa atau salah, tidak dibebani beban berat, dan tidak dibebani sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya, serta memohon ampunan dan pertolongan Allah. Dalam postingan sebelumnya, pada Senin 17 November, Dr. Tifa menyoroti kondisi kesehatan Presiden. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, ini menarik sekali teman-teman ya. Mungkin besok-besok akan saya buatkan konten dengan tersendiri gitu, bahwa si dokter mangkrak ini katanya jual ayat lagi. Saya nggak menyebut ayat apa ya, saya nggak menyebut ayat dari kitab mana gitu. Pokoknya menjual ayat-ayat lagi. Katanya netizen di badan videonya, komentar netizen, mau jual diri dah nggak laku. Makanya ketika udah terjepit jual ayat. Astagfirullah. Gimana menurut teman-teman? Saya sebetulnya no comment ya, no comment. Lanjut. Ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya, pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya. Baru kali ini si Tifa-Tifu itu jujur. Dia jujur ditinggal teman-temannya. Kemarin itu ruangan ini sesak, penuh dengan lawyer. Sekarang tinggal setengahnya. Gimana? Giliran jadi tersangka nggak ada yang belain si Tifa. Makanya jangan suka fitnah orang, jangan suka jelek-jelekin orang, jangan suka mencaci maki orang. Ya begitu akibatnya, jadi tersangka lalu ditinggal teman-temannya. Kemarin keluar katanya, wah kami ternyata giliran jadi tersangka nggak ada yang belain. Gimana teman-teman pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis.
Ya emang seperti itu hukum alam gitu loh. Ketika Anda itu memiliki gula atau menggenggam gula, maka banyak semut yang akan mengerubut apa namanya ya. Ya begitulah ya. Tapi ketika gulanya udah habis, ya pada pergi lah. Jadi tersangka minta dibelain banyak pengacara, minta didukung oleh banyak tokoh. Ya enggak lah, mereka akan justru lari sendiri-sendiri mencari selamat sendiri-sendiri. Paham nggak? Ada, ada aja. Dan menurut netizen barusan si Dokter Mangkrak ini adalah salah satu tersangka kubu si Dewa Panci yang jujur katanya. Aduh, ada Panci Mangkrak makanya toh ya. Jangan kau terlalu bangga, terlalu pede dalam menyerang Jokowi, mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Jokowi. Jangan, oh banyak yang mendukung kita, ya banyak yang mendukung kami, bahkan mantan presiden mendukung kami. Nah, kemudian juga presiden mendukung kami, nanti kami akan jadi mendapatkan jabatan. Mana ada ya? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.